Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 477. Chapter 477 Kekhawatiran Yulan. Di kota Sungai Putih, tak lama setelah Senyum luar biasa mendirikan kediaman persekutuan, jalan di luar kediaman persekutuan sudah penuh dengan para pemain yang berharap untuk bergabung dengan persekutuan. Lebih dari 10.000 pemain menunggu evaluasi mereka, jauh melampaui perekrutan Guild Zero Wing. Saat ini, Senyum luar biasa menawarkan keuntungan 3 hingga 4 kali lebih banyak daripada saingan mereka. Selain itu, Senyum luar biasa telah menjadi tuan kota Maple yang tak tergoyahkan. Sekarang Senyum luar biasa memiliki kediaman persekutuannya sendiri, momentumnya tidak dapat dihentikan. Alhasil, banyak pemain independen yang sempat mengamati situasi dari pinggir lapangan memutuskan untuk mengambil tindakan. Di White River City, Zero Wing hanya memiliki 3 keunggulan. Yang pertama adalah kehadiran Black Flame, ahli nomor 1 kerajaan bintang bulan. Ada juga banyak ahli di Zero Wing, menjadikan persekutuan tempat yang baik untuk mencari bimbingan dan meningkatkan diri. Yang kedua adalah Guild Residence. Anggota Zero Wing dapat menerima Guild Quest level tinggi dalam jumlah besar, memungkinkan mereka untuk naik level dan mendapatkan uang dengan mudah. Fakta bahwa anggota dapat mengumpulkan buff double EXP saat beristirahat di Guild Residence juga cukup menarik. Yang ketiga adalah Guild Warehouse milik Zero Wing. Banyak peralatan tingkat atas selalu tersedia untuk diperoleh anggota persekutuan, item ini tidak tersedia di luar Zero Wing. Namun, bagi sebagian besar pemain di White River City, keuntungan paling menarik dari Zero Wing adalah Guild Residence-nya. Itu adalah alasan mengapa banyak yang ragu-ragu ketika memilih antara Zero Wing dan Senyum luar biasa. Namun, masalah itu telah teratasi. Sekarang Senyum luar biasa yang didanai dengan baik memiliki Guild Residence sendiri juga, Zero Wing telah kehilangan keuntungannya. Saat ini, dibandingkan dengan Senyum luar biasa, penguasa kota, Zero Wing lebih rendah. Sudah jelas guild mana yang harus mereka ikuti. Kita terlambat, seorang klerik perempuan level 23 menghela nafas tak berdaya ketika dia melihat barisan panjang pemain di luar kediaman guild Senyum luar biasa. Klerik kemudian menoleh ke elementalis wanita level 25 di sampingnya, menggerutu pada gadis yang terlihat tidak bersalah dengan pakaian perak. Hujan, ini salahmu. Saya katakan kepada Anda bahwa, selama Senyum luar biasa membangun kediaman persekutuannya, banyak pemain akan mencoba untuk bergabung. Sekarang kita harus menunggu lama jika kita ingin bergabung. Petik 2. Bambu biru, saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya hanya memainkan domain lore karena saya ingin tahu tentang dunia ini. Saya ingin memahami lebih banyak tentang dunia fantasi yang realis di sini, dan saya tidak keberatan untuk tidak bergabung dengan persekutuan. Crane yang bijaksana menggelengkan kepalanya menanggapi kata-kata temannya. Dia tidak terlalu tertarik untuk bergabung dengan persekutuan manapun. Crane, kamu salah tentang ini. Domain dewa adalah dunia yang sangat luas, dan ada banyak tempat berbahaya. Jika kita tidak cukup kuat, bagaimana kita bisa menjelajahi tempat-tempat itu? Sementara itu, bergabung dengan guild tidak diragukan lagi adalah cara tercepat untuk menjadi lebih kuat, balas tabib wanita bernama Blue Bamboo. Lihat saja betapa buruknya keadaan kita saat ini. Kami membeli sebagian besar peralatan kami. Lebih buruk lagi, equipment kita lebih jelek dari yang dimiliki anggota guild. Petik 2. Kalau begitu, bukankah kita harus bergabung dengan Zero Wing? Rain yang bijaksana bertanya, bingung. Kudengar gudang Zero Wing berisi banyak equipment tingkat atas yang tidak bisa ditandingi oleh guild lain. Berbicara tentang Zero Wing, Doubtful Rain tiba-tiba teringat akan pria bernama Ye Feng yang telah membantunya sebelumnya. Dia ingat bahwa dia adalah salah satu anggota Zero Wing. Lambang perpustakaan yang dia berikan padanya sangat membantunya, dan dia bertanya-tanya bagaimana nasib pria itu. Apa kamu tidak tahu, sebuah perang baru-baru ini pecah antara Zero Wing dan Senyum luar biasa, dan setiap laporan lebih menakjubkan daripada yang terakhir. Alhasil, para pemain independen yang tadinya ragu-ragu kini berusaha tiada matian untuk bergabung dengan Senyum luar biasa. Apa kamu tahu kenapa? Blue Bamboo bertanya secara misterius. Itu karena Zero Wing tidak lagi memiliki keunggulan atas Senyum luar biasa. Sebelumnya, Zero Wing membantai anggota Smile yang luar biasa, membuat persekutuan terpojok. Sekarang, bagaimanapun, situasinya telah benar-benar berubah.
Senyum luar biasa entah bagaimana berhasil merekrut sejumlah besar ahli, dan para ahli ini telah membantai anggota Zero Wing, menakut-nakuti mereka agar tidak meninggalkan kota. Mungkin tidak akan lama sebelum Zero Wing dihancurkan, itulah sebabnya begitu banyak pemain bergegas untuk bergabung dengan senyum luar biasa. Selain itu, senyum luar biasa tidak lagi menargetkan kota Maple. Ini telah mengalihkan fokusnya ke White River City. Fakta bahwa persekutuan telah mendirikan kediaman persekutuan pertamanya di kota Sungai Putih daripada kota Maple telah membuatnya jelas. Jika kita tidak bergabung dengan senyuman luar biasa sekarang, itu hanya akan lebih sulit untuk dilakukan di masa depan. Rain yang bijaksana mengangguk, melihat logika dalam kata-kata Blue Bamboo. Namun, dia melihat Blue Bamboo dan berkata dengan lembut, "Kamu benar. Namun, saya masih tidak ingin bergabung dengan senyum luar biasa." Mengatakan demikian, Rain yang bijaksana segera berbalik dan pergi. "Baiklah kalau begitu, aku akan mendengarkanmu, tapi sebaiknya kamu tidak menyesali keputusanmu nanti." Blue Bamboo melirik kediaman Guild Senyum yang luar biasa untuk terakhir kalinya sebelum mengikuti hujan pikiran. Tanda hubung. Sementara itu, di dalam kediaman Guild Senyum luar biasa, semua anggota persekutuan saat ini sedang dalam suasana perayaan. Awalnya, Zero Wing adalah duri di pihak mereka. Sekarang, bagaimanapun, masalah mereka telah terpecahkan. Dengan lebih dari 200 ahli dari persekutuan mereka menyergap anggota Zero Wing, perang telah menguntungkan mereka. Banyak anggota Zero Wing terlalu takut untuk meninggalkan kota. Ini sangat meningkatkan kebanggaan semua orang dari senyum luar biasa. Namun, pada saat ini, suasana di ruang pertemuan Guild Residence luar biasa tegang. "Apa? Anda mengatakan bahwa party Little Deep benar-benar musnah? Bagaimana mungkin?" Feng Xuanyang tidak bisa menerima berita yang baru saja dia terima. Kelompok baru pengawal dunia bawah yang telah dikirim terdiri dari veteran tempur hidup. Meskipun tidak semuanya ahli dalam domain God, mereka hanya sedikit lebih rendah. Bahkan jika penjaga dunia bawah bertemu dengan salah satu kelompok ahli tingkat 1 Zero Wing, mereka masih bisa menyeret satu atau dua lawan mereka ke kuburan bersama mereka jika mereka pergi habis-habisan. Namun, satu pemain telah memusnahkan salah satu kelompok ini. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Bagaimana mungkin Feng Xuanyang mempercayai ini? Tuan Muda Feng, ada ahli yang tak terhitung jumlahnya di domain dewa. Penjaga dunia bawah juga tidak terkalahkan. Tidak ada yang aneh dengan pembantaian itu. Namun, berdasarkan laporan Little Deep tentang penyerang mereka, kemungkinan mereka bertemu dengan Black Flame. Kita sudah mengetahui mayoritas ahli di White River City. Selain Summer Sunsin, Black Flame kemungkinan besar adalah satu-satunya pemain yang mampu melakukan pembantaian ini, jelas Yulan. Feng Xuanyang belum pernah menyaksikan pertempuran antara ahli sejati dari domain dewa. Namun, Yulan secara pribadi telah menyaksikan pertemuan menakutkan Black Flame dan Summer Sunsin. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak terkejut dengan penampilan seorang ahli yang mampu menghancurkan kelompok penjaga dunia bawah sendirian. Anda mengatakan bahwa Black Flame bertanggung jawab. Apakah Black Flame benar-benar sekuat itu? Feng Xuanyang bertanya dengan skeptis. Menurutnya, Black Flame hanyalah katak di dalam sumur. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan sekelompok pengawal dunia bawah sendirian? Tuan Muda Feng, saya jamin bahwa api hitam lebih dari mampu melakukan hal seperti itu. Namun, ini bukanlah informasi terpenting yang kami terima. Berdasarkan apa yang dikatakan Little Deep, setelah mereka tiada, mereka tidak dapat masuk ke domain God untuk beberapa waktu. Terlebih lagi, setiap penjaga dunia bawah saat ini adalah nama merah. Jika mereka tiada, mereka akan kehilangan setidaknya setengah dari peralatan mereka. Kami akan menderita kerugian besar. Sekarang Black Flame telah melibatkan dirinya dan menggunakan metode seperti itu, jika dia berfokus untuk memburu penjaga dunia bawah, itu akan menjadi bencana bagi kita. Saya menyarankan agar kita meminta pengawal dunia bawah menghentikan penyergapan mereka, mundur dari Watch Cemetery, dan pergi ke tempat lain untuk naik level, saran Yulan. Dari saat dia bertemu dengannya, dia tidak pernah bisa melihat pria yang dikenal sebagai Black Flame. Sekarang, Black Flame tiba-tiba mulai beraksi dan membegal sekelompok pengawal dunia bawah. Ini bukan pertanda baik, dan Yulan mulai khawatir. Oleh karena itu, dia pikir yang terbaik adalah berhenti sementara mereka berada di depan. Yulan, kamu terlalu khawatir. Bahkan jika Black Flame sangat kuat, Watch Cemetery adalah area yang sangat luas. Apa kau yakin dia bisa menjelajahi seluruh peta sendirian? Feng Xuanyang berkata dengan jijik. Little Deep benar-benar tidak beruntung dan secara kebetulan bertemu dengan Black Flame.
Kehilangan satu pihak tidak terlalu merusak. Di sisi lain, penyergapan kami yang merajalela di Zero Wing sangat melukai persekutuan. Apalagi ada begitu banyak harta karun di Watch Cemetery. Jika kita menyerahkan area tersebut, tidak hanya akan sangat mengurangi semangat guild kita, tapi kita juga akan kehilangan sumber pendapatan yang sangat besar. Selain itu, meski Zero Wing memiliki Black Flame, menurutmu apakah Underworld tidak memiliki ahli selain dari Underworld Guard? Feng Xuanyang tertawa. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 478. Chapter 478 7 Hantu. Apakah mereka sudah tiba juga? Mata indah Yulan membelalak saat mendengar kata-kata Feng Xuanyang, keterkejutan mewarnai wajahnya. Meskipun pengawal dunia bawah adalah petarung inti dari dunia bawah, mereka bukanlah petarung puncak. Meski begitu, pengawal dunia bawah hanya sedikit lebih rendah dari petarung puncak dari persekutuan kelas 1 lainnya, mereka lebih dari cukup untuk berurusan dengan persekutuan kelas 2. Karena Feng Xuanyang sudah banyak bicara, para pendatang baru bukanlah anggota penjaga dunia bawah. Sebaliknya, mereka seharusnya menjadi petarung puncak dunia bawah, 7 hantu. Betul sekali. Untuk menghilangkan Zero Wing dengan cepat dan memastikan bahwa kami mendapatkan White River City, manajemen tingkat atas telah mengirimkan 2 ghost kepada kami. Dengan mereka berdua, nasib baik Black Flame akan berakhir, Feng Xuanyang tertawa. Sejak 2 dari 7 hantu telah tiba, perburuan Black Flame tidak akan menjadi masalah lagi. Sebaliknya, inilah kesempatan kita. Yulan mengangguk saat dia mengungkapkan senyuman. Underworld adalah organisasi yang sangat besar, dan mereka yang bergabung dengan Underworld Guard sudah dianggap ahli. Sementara itu, 7 hantu menonjol di antara pengawal dunia bawah dan berdiri di puncak organisasi. 7 hantu memegang posisi yang sangat tinggi di dunia bawah, dan bahkan Feng Xuanyang harus memperlakukan mereka dengan hormat. Setiap salah satu dari 7 hantu adalah ahli yang luar biasa berbakat yang dipilih dengan cermat oleh Underworld. Selain itu, mereka telah menerima pelatihan pengasuhan dan neraka seperti Underworld. Kekuatan mereka sudah lama melampaui alam manusia biasa. Jika beberapa hantu bekerja sama, bahkan seorang ahli seperti Summer Sunsin tidak akan berdaya. Sekarang Black Flame habis-habisan dalam perburuannya terhadap pengawal dunia bawah, ini adalah kabar baik untuk senyum luar biasa. Jika kedua ghost menemukan Black Flame saat dia sedang berburu, mungkin mereka bisa membegal Black Flame dan benar-benar menghancurkan Zero Wing. Tanda hubung. Sama seperti Feng Xuanyang dan Yulan mendiskusikan si Feng, pria itu saat ini berhadapan dengan 2 kelompok penjaga dunia bawah di pemakaman jaga. Semoga berhasil. Benar-benar bocah kecil yang sombong. Kedua kelompok penjaga dunia bawah memelototi si Feng, sebelum saling berpaling, tersenyum. Anggota Zero Wing juga memperhatikan si Feng, yang saat ini menyembunyikan penampilannya di bawah jubah hitamnya, keheranan memenuhi mata mereka. Si Feng secara tidak sengaja muncul dan mengaku beruntung. Apakah dia tidak tahu bahwa 2 kelompok yang mengelilingi mereka adalah dewa pembegal yang terkenal? Setiap pemain ini adalah iblis yang bisa membantai orang tanpa mengedipkan mata. Mereka yang bertemu dengan dewa pembegal ini hanya memiliki satu akhir, kematian. Kami harus mempertahankan posisi kami. Pakar tingkat 1 persekutuan kita hampir tiba. Kita akan diselamatkan selama kita bertahan sedikit lebih lama, kata pemimpin tim Zero Wing, mengertakkan gigi. Seutas harapan muncul di mata anggota Zero Wing. Saat mereka melihat kedua kelompok penjaga dunia bawah yang mengelilingi mereka, tatapan mereka terbakar oleh semangat juang. Oh, kalian pasti punya keinginan tiada. Out Six, Anda berurusan dengan orang-orang ini. Aku akan berurusan dengan bocah baru itu. Seorang swordsman level 26 yang tampak muda bernama Fifth Ghost memerintahkan dengan suara yang dalam. Pemuda itu tinggi dan kuat, dan dia saat ini mengenakan baju besi pertempuran emas. Saudara 5, kamu terlalu licik. Ini adalah ahli pertama yang kami temukan setelah pencarian sekian lama, namun Anda mengirim saya untuk menangani sampah sementara Anda mencuri ahli untuk diri Anda sendiri. Mengeluh level 26 berserker bernama Six Ghost. Bocah itu adalah swordsman. Aku juga seorang swordsman, sementara kamu hanya seorang berserker. Tentu, saya harus menghadapinya. Jika kita bertemu dengan berserker, kamu akan berurusan dengan mereka. Sepakat, hantu kelima tertawa. The berserker bernama Six Ghost hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Dia kemudian melihat ke arah penjaga dunia bawah, berkata, serahkan orang-orang ini padaku. Kalian hanya perlu mencegah mereka kabur. Petik 2. Iya. Pengawal dunia bawah segera mengambil formasi mereka.
Namun, ketika anggota Zero Wing mendengar bahwa pria bernama Six Ghost bermaksud untuk berurusan dengan mereka sendirian, mereka bersukacita. Setiap sisi memiliki jumlah pemain yang hampir sama. Jika musuh menghadapi mereka sebagai sebuah tim, mereka tidak memiliki kesempatan. Namun, jika hanya satu orang yang menyerang, mereka mungkin bisa membegal pemain itu dan melarikan diri. Kami akan mengisi bersama. Setelah kita menyingkirkannya, kita bisa mengambil kesempatan untuk menerobos pengepungan, pemimpin tim Ranger berbisik. Pada saat ini, ketika Si Feng melihat hantu keenam mendekati kelompok itu, dia tiba-tiba berkata, "Tidak, kalian bukan tandingannya. Sebentar lagi, larilah ke arah yang berlawanan. Elementalis, gunakan dinding es dan lingkaran beku sementara aku menahannya." Tim elit Zero Wing cukup kuat sehingga mereka memiliki peluang bagus untuk mengalahkan ahli biasa. Namun, berserker di depan mereka bukanlah pemain biasa. Niat membegal dan tekanan yang dia pancarkan bukanlah milik seorang ahli biasa, bahkan Si Feng merasakan bahaya dari berserker. Selain itu, ketika Si Feng menggunakan mata maha kuasa untuk memeriksa data semua orang, data hantu keenam mengejutkannya. The Berserker bernama Six Ghost sebenarnya adalah kelas tier 1. Ini adalah pertama kalinya Si Feng bertemu dengan kelas tier 1 milik persekutuan lain. Pendekar bernama hantu kelima juga merupakan kelas tingkat 1. Menilai dari sikap hormat yang ditunjukkan pihak penjaga dunia bawah kepada kedua pemain ini, Si Feng menduga bahwa keduanya bukanlah karakter biasa. Mereka pasti berada di atas di Underworld. Awalnya, Si Feng bermaksud memburu penjaga dunia bawah. Namun, sekarang, alih-alih berburu kucing, dia menemukan seekor harimau. Terima kasih atas peringatannya. Namun, kami adalah elit Zero Wing. Bahkan jika dia kuat, dia tidak bisa menjatuhkan kita dengan mudah jika kita bekerja sama, pemimpin tim Ranger berkata dengan percaya diri. Namun, sebelum Ranger bisa menyelesaikan kata-katanya, hantu keenam telah menggunakan cas, hanya menyisakan bayangan di belakangnya. Dalam sekejap mata, hantu keenam tiba di depan prajurit perisai Zero Wing yang siap bertempur. Dia kemudian mengaktifkan Cliff dan menebas pedangnya di Shield Warrior. Saat prajurit perisai ini hendak memblokir serangan dengan perisainya, pedang hantu keenam tiba-tiba menghilang. Pedang itu langsung muncul kembali di titik buta prajurit perisai dan mengenai sasarannya, mengirim prajurit perisai terbang mundur. Kerusakan lebih dari minus 2.600 poin muncul di atas kepala prajurit perisai, mengurangi health power-nya lebih dari setengah. Seluruh prosesnya sehalus air mengalir. Tak satu pun dari anggota Zero Wing di sekitarnya bereaksi terhadap serangan hantu keenam. Mereka hanya bisa menyaksikan MT mereka dikirim terbang. Kerusakan 6 hantu mengejutkan para elit Zero Wing. Tak satu pun dari mereka bisa percaya bahwa Berserker benar-benar bisa menangani lebih dari minus 2.600 kerusakan pada prajurit perisai. Namun, hantu keenam tidak selesai dengan prajurit perisai. Memutar kakinya sedikit, Six Ghost berubah menjadi bayangan saat dia melewati kerumunan pemain. Dia tiba di belakang prajurit perisai yang masih berada di udara dan mengirimkan tebasan lagi. Tidak ada yang pernah mengharapkan Berserker menjadi begitu lincah. Meski seluruh proses tampak lambat, pada kenyataannya, semuanya terjadi dalam sekejap. Saat pedang hantu keenam hendak menyerang punggung prajurit perisai dan mengakhiri hidupnya, hantu keenam tiba-tiba berputar dan menggunakan selas lesus. Peng! Percikan api yang menyilaukan tersebar di sekelilingnya. Pedang pertempuran hantu keenam bertabrakan dengan pedang hitam pekat. Sementara itu, pemilik pedang ini tidak lain adalah pendatang baru yang misterius, Si Feng. Bocah, kamu pasti terburu-buru untuk tiada. 6 hantu menjilat bibirnya, sedikit kegembiraan muncul di matanya saat dia tersenyum pada Si Feng. Karena kamu dapat menyerang tanpa suara, kamu seharusnya juga mencapai ranah itu. Jika bukan karena pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun dan indranya menangkap niat membegal Si Feng yang samar, dia tidak akan mendeteksi serangan Si Feng. Untungnya, dia merasakan serangan itu pada saat-saat terakhir dan secara naluriah menggunakan selas lesus. Jika tidak, serangan Si Feng akan berhasil. Selain sesi adu mekaniknya dengan hantu lainnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu.